Saya langsung ke Bang Pizarro, apa yang membuat Abang sebagai pengamat Timur Tengah geopolitik masih ragu dengan kesepakatan ini akan diakui oleh Amerika Serikat dan di tengah jalan akan ada pelanggaran perang kembali? Iya, karena kalau kita lihat dalam sejarahnya, Amerika Serikat bukanlah pihak yang bisa dipegang betul komitmennya di Timur Tengah dalam memastikan perdamaian, apalagi di eranya Trump. Ya, Trump kerap sekali berubah-ubah dan jangan lupa problematika Trump pada hari inilah berbeda dengan eranya Obama. Dia dikelilingi tokoh-tokoh yang sangat konservatif, yang sangat gandrung akan perang dan ingin sekali perang ini berlanjut ya. Ada Peter Hegseth ya, bahkan Peter Hegseth ini menggeser isu dengan Iran dari geopolitik ke teopolitik. Ada unsur agama di situ ya, ada unsur misi suci seperti itu. Perang berdasarkan keyakinan. Perang berdasarkan keyakinan, bahkan kita menyebut sebagai perang salib. Ya, yang ini kemudian mengulangi narasi George Bush ketika melakukan serangan kepada Afghanistan, serangan kepada Irak ya. Jadi ini problematikanya. Ada orang-orang di sekelilingnya yang tidak bisa bersikap secara rasional dan ini kemudian bukan tidak mungkin kalau provokasi ini kemudian diulangi oleh mereka agar di tengah jalan Trump membatalkan perjanjian itu akan dilakukan. Kedua, ini kan perjanjian ketiga, 1-2 tuh dilanggar tuh. Ya, perjanjian negosiasi diplomasi nuklir pada 2025 ya, kemudian nanti pada awal 2026 dan sekarang Iran pasti sangat berhati-hati. Jangan-jangan ini the third deception, tipuan ketiga dilakukan oleh Amerika Serikat kepada mereka. Ada rasa trauma yang sangat besar dalam diri orang-orang Iran, pejabat Iran, bahwa mereka tidak bisa mempercayai Amerika. Ini bahkan bukan hanya di era Trump, di eranya Obama. Ketika terjadi negosiasi kan di mana Iran misalkan udah menurunkan uranium, Iran sudah mau masuk ke meja perundingan, diawasi badan nuklir, apakah kemudian Obama mencabut sanksi kepada Iran? Kan tidak juga itu, di eranya Obama gitu. Jadi entah itu Demokrat, entah itu Republik, kedua-duanya ada stigma yang sangat buruk bagi para pejabat Iran gitu ya. Dan memang lebih buruknya sekarang terjadi di era Trump karena mereka bukan hanya mencoba mensabotase perundingan dan negosiasi, tetapi kemudian melakukan serangan. Menurut saya Iran akan sangat belajar dari situ. Kalau untuk ketiga kalinya ternyata perundingan dilanggar oleh Amerika Serikat, konsekuensi apa yang akan diterima oleh Trump? Ini akan menjadi the long war, perang yang sangat panjang. Yang bukan tidak mungkin negosiasi berkali-kali dilakukan itu akan kemudian ditolak mentah-mentah oleh Iran. Bukankah Mas Andro ini juga sama? Berkali-kali negosiasi diplomasi dari Qatar gagal, dari Oman gagal, dari Turki gagal, kemudian sekarang dari Pakistan yang kemudian baru bisa masuk. Tapi jangan lupa ini belum ada tenggat waktunya kapan dimulai gencatan senjata. Ini kan baru komitmen. Kita sampai sekarang belum tahu cetak birunya apakah dimulai per hari ini atau besok atau Jumat. Ini karena kan perundingan formal 10 April kabarnya di 10 April. Itu perundingan formal kan 10 April. Tetapi kita belum tahu kapan secara efektif gencatan senjata itu akan berlaku. Kayak gitu. Kita belum lihat gitu. Akan ada tanggal yang jelas gitu. Dan masing-masing pihak-pihak beda-beda. Saibas Sarif mengatakan berlaku otomatis pada hari ini. Kemudian Donald Trump menuntut dibukanya dulu Selat Hormuz. Iran menuntut dihentikannya dulu serangan sama Pakistan. Ada 3 versi yang berbeda antara Pakistan, antara Iran, dan antara Amerika Serikat dalam kesepakatan ini. Dan kita masih belum tahu pasti versi mana yang benar. Dari ketiga pihak ini ketika mengucapkan terjadinya negosiasi gencatan senjata. Apalagi Trump, Mas Andro, itu gencatan senjata lebih digerakkan dengan ada faktor ekonomi. Tekanan domestik, harga minyak semakin lama semakin mahal. Sekarang udah turun nih kan. Dari 111 sekarang menjadi 96 nih. 96 ke 95 itu turun kayak gitu. Dia lebih digerakkan motif-motif ekonomik ya, hingga kemudian akhirnya menyelesaikan masalah ini. Tetapi ketika situasi mulai meredak bukan tidak mungkin Donald Trump yang sorry to say, the crazy man ini bisa kembali melakukan attacking kepada Iran. Dan saya yakin Iran sudah menyiapkan the worst skenario. Skenario terburuk ketika kemudian gencatan senjata itu gagal. Dan ini bukanlah presiden baru Mas Andro, kalau kita bicara Timur Tengah. Gencatan senjata di Timur Tengah, Lebanon itu bisa gagal di tengah jalan. Gaza bisa gagal di tengah jalan ya. Kemudian konflik-konflik yang lainnya itu juga masih terus berlanjut. Di Suriah itu juga sama. Di Timur Tengah kadang kita tidak bisa mengatakan ada skenario paling terbaik untuk memastikan gencatan senjata itu berlangsung dan tidak ada tembakan. Karena ini wilayah panas, ini wilayah sumber daya alam, ini wilayah pertarungan geopolitik yang membedakan dia dengan wilayah-wilayah yang lainnya seperti di Afrika, ya, seperti di Asia dan sebagainya. Di sini ada oil, di sini ada gas, di sini ada pangan yang tentu ini menggiurkan bagi siapapun untuk kemudian mencuri-curi suatu ketika mereka bisa kemudian melakukan peperangan lagi. Tapi kan bukankah secara kalkulasi Trump harusnya juga mengukur tekanan geopolitik internal yang sangat tinggi, 8 juta warga yang sudah melakukan kecaman terhadap Trump. Kerugian-kerugian tersebut jelang pemilu November mendatang. Ancaman impeachment. Benar. Ya,
Ini memang menjadi catatan dan kemudian menjadi pertimbangan yang sangat betul oleh Donald Trump untuk kemudian memastikan tidak akan ada lagi serangan ke wilayah Timur Tengah. Tapi satu sisi, kenapa Trump itu masih begitu pede melakukan serangan walaupun jatuhlah kredibilitasnya sekarang hanya mungkin 36%, dia masih didukung kelompok-kelompok lobby pro-Zionis. Itu yang membuatnya begitu gila dalam tanda kutip ya Bang? Betul, itu ya kan jangan lupa Trump itu naik juga tidak lepas dari agregasi dan dukungan dari kelompok-kelompok ini untuk memastikan bahwa Amerika Serikat tetap dalam jalur tracknya memberikan dukungan kepada Netanyahu. Dan sekarang kalau kita lihat dari eranya Biden ke eranya Trump, itu yang paling sangat melayaninya Netanyahu Israel itu Donald Trump. Gitu. Itu kenapa dia kemudian masih pede ya, walaupun ini sebenarnya tenggat waktunya tinggal dikit lagi pemilu selak, dia masih sangat confident untuk mungkin tidak terlalu sangat confident, tetapi dia masih percaya diri bahwa suatu saat perang ini masih bisa dilakukan karena masih ada sumber-sumber dana itu dari kelompok-kelompok lobby pro-Zionis. Kalau Netanyahu menyerang Hezbollah yang masuk poin ke-10 gencatan senjata di semua front ini, artinya dengan kata lain kalau Bang Pizarro menganggap bahwa Trump akan mendukung penuh Israel, berarti AS akan tutup mata ketika Zionis menggempur front-frontnya milisinya Iran. Mas Andro, apakah sekarang Amerika Serikat telah menghentikan bantuan militer ke Israel? Tidak. Apakah Washington dan Donald Trump telah menghentikan APBN dia untuk diberikan juga kepada Israel? Tidak. Gitu. Itu masih dilakukan sama mereka. Selama itu masih diberikan suplai militer kepada Netanyahu, maka semakin pongalah Netanyahu melakukan serangan ke berbagai wilayah, termasuk juga ke Gaza. Di Gaza dimediasi oleh Amerika per Oktober 2025, pelanggaran gencatan senjata 2.000. Yang terbunuh warga Gaza yang tewas 800. Where is the standpoint of Donald Trump? Di manakah posisi Donald Trump? Apakah dia menginstruksi kepada Netanyahu? Apakah dia menyeret Netanyahu ke dalam sanksi yang sangat kuat? Tidak juga. Seperti itu ya. Donald Trump tidak memikirkan mau Libanon hancur kayak mau Gaza hancur, yang penting dia tetap eksis, berkuasa, motif ekonominya itu berlangsung gitu. Ini yang kemungkinan walaupun nanti kemudian Israel melakukan serangan kepada Libanon, Netanyahu pasti akan tutup mata. Karena begini Mas Andro ya, itu ini Donald Trump aja udah mengatakan, saya tidak setuju Israel melakukan aneksasi kepada tepi barat. Toh tetap dilakukan oleh Netanyahu. Toh tetap masih dia bahkan sekarang mengakui untuk pertama kali sejak tahun 67 bahwa tepi barat sebagai propertinya Israel. Padahal beberapa hari sebelum Netanyahu melakukan itu, Donald Trump mengatakan kami menolak aneksasi yang dilakukan Israel ke tepi barat. Jadi ada semacam double standard diplomasi yang dilakukan oleh Donald Trump. Di depan layar dia mengatakan menolak, di belakang layar dia menyatakan setuju gitu. Dan ini yang sebenarnya terjadi selama ini. Maka kita harus tetap was-was. Kita mungkin bisa bernafas sesaat, Mas Andro, melihat terjadi gencatan senjata ini. Tetapi untuk mencapai 100% gencatan senjata, banyak lika-likunya, banyak tantangannya, banyak provokasinya. Yang pasti itu tidak mudah. Apalagi masuk pada poin membahas secara detail poin 1 sampai poin 10. Kita belum bisa membayangkan bagaimana Amerika Serikat menarik semua pasukannya dari wilayah Timur Tengah. Padahal di wilayah Timur Tengah itu bagian dari kerjasama mereka dengan negara-negara Teluk. Mungkin yang terjadi ada semacam win-win solution. Mungkin tidak semuanya ditarik, tetapi ditarik kepada beberapa negara-negara yang memang punya sekutu kuat dengan Amerika Serikat seperti Uni Emirat Arab, Bahrain dan sebagainya. Mungkin dikurangi porsinya, tapi totally 100% withdraw dari negara-negara tersebut itu tampaknya masih sulit dilakukan oleh Amerika Serikat.